Assalamualaikum adik-adik. Senang sekali kali ini kakak bisa bertemu dengan adik-adik semua. Kakak pengen bercerita nih untuk adik-adik. Tapi sebelum kakak bercerita, kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, kakak Kak Noni dari Cikarang. Oh iya, kakak juga pengen mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik untuk kita. Mudah-mudahan adik-adik kuat puasanya, kuat ibadahnya, kuat sedekahnya. Oh iya, ngomong-ngomong tentang kuat, ada nih anak kecil kuat, berani, dan dia bisa mengalahkan seorang raja yang sangat besar. Ada yang tahu siapa? Dia adalah Nabi Daud alaihissalam. Siap mendengarkan cerita? Nabi Daud kecil, soleh dan berani, membela yang benar, menentang yang salah. Jalut walau besar, dikalahkan Daud, benar selalu menang, salah selalu kalah. Nabi Daud adalah keturunan Bani Israel. Dia lahir di kota Bethlehem. Ayah Daud bernama Asya bin Uwaid. Beliau masih keturunan Nabi Ibrahim. Daud merupakan anak bungsu dari 13 bersaudara. Daud memiliki tubuh yang pendek, matanya berwarna biru dan sangat indah. Daud juga memiliki hati yang bersih dan suci. Nabi Daud kecil sangat menyayangi binatang. Tak heran, binatang-binatang itu pun sangat menyayangi Nabi Daud. Nabi Daud dididik oleh ayahnya menjadi anak yang kuat. Begitupun dengan kakak-kakak kandungnya. Mereka dilatih untuk siap berperang. Jadi, ketika Raja Daud hendak berperang melawan Raja Jalut, ayah Daud mengutus ketiga anaknya untuk bergabung dengan pasukan Raja Jalut. Tapi karena Nabi Daudnya masih belia, masih remaja, ayahnya Nabi Daud mengatakan, "Wahai anakku, ingat pesanku baik-baik. Kau boleh bergabung bersama pasukan, tapi tugasmu tidak berada di baris terdepan." "Lalu, apa tugasku, ayah?" tanya Daud. "Kau berada di barisan belakang mengurus perbekalan. Tugasmu membantu menyediakan makanan dan minuman bagi yang berperang. Kau masih muda, belum memiliki pengalaman berperang." "Baik, ayah, aku mengerti." Tuh. Akhirnya perperangan pun dimulai. Tapi sayang adik-adik, ternyata banyak nih pasukan Talut ini yang tergoda. Kala itu matahari sangat panas terik sekali dan mereka menemukan sungai. Ketika akan menyeberangi sungai, ternyata banyak yang stop di situ, berhenti, mandi-mandi, minum dan lain sebagainya, dan tidak melanjutkan peperangan. Jadi pasukannya tinggal sedikit. Tapi orang-orang sedikit itu adalah orang-orang pilihan. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Pasukan Talut dan pasukan Jalut berhadapan. Pasukan Jalut terlihat berjumlah ribuan, tidak sebanding dengan pasukan Talut yang sudah berkurang. Sebelum berperang, pasukan Talut bersama-sama berdoa. Pasukan Talut adalah orang-orang pilihan. Mereka yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong mereka. "Hai Talut!" seru Jalut memecah keheningan. "Kamu yakin akan memenangi peperangan ini? Lihatlah, pasukanku lebih banyak dari pasukanmu. Lebih baik kalian sekarang mundur daripada kalian kubuat malu." Cibir Jalut yang sombong. Sombong. Boleh sombong nggak? Nggak boleh sombong ya adik-adik. Mentang-mentang kita juara kelas nih misalnya lo ya. Terus kita merasa, aku deh yang paling pintar, aku deh yang paling hebat. Boleh nggak begitu? Tidak boleh. Kakak yakin adik-adik semua adalah adik-adik yang soleh. Karena apa? Karena Allah membenci orang yang sombong.
tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Tuh, itu hadis loh, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Hadis riwayat Muslim. Jadi nggak boleh sombong ya adik-adik. Talut terlihat geram mendengar pasukan Jalut. Namun dia berusaha bersabar. Bukankah Allah bersama orang-orang yang bersabar? Jangan sombong, wahai Jalut, balas Talut. Nyali kami tidak akan ciut, karena kami bukanlah pengecut, balas Talut dengan lantang. Perang hampir dimulai. Talut menyemangati pasukannya. Namun, tiba-tiba Jalut berubah pikiran. Dia berkata lantang, "Siapa yang berani melawanku?" Tantang Jalut tiba-tiba. "Majulah kalian, 1 lawan 1. Serunya lagi. Jalut itu seperti raksasa adik-adik. Raksasa yang tinggi besar dan dia terlindungi baju besi. Jalut juga sangat lincah dalam berperang. Dalam sekali tebasan, mampu dia membunuh lawannya. Siapa ya dari pasukan Talut yang berani melawan Jalut? Aku siap maju, satu suara menyahut dari belakang. Wah, yang lain pada terperangah. Suara siapa itu? Ternyata itu suara milik Daud. Bagaimana mungkin anak yang masih kecil, anak masih belia bisa melawan Jalut? Daud mendatangi Talut. Dia memohon izin agar diizinkan melawan Jalut. Talut melihat keberanian Daud yang luar biasa dan dia mengizinkan. Masya Allah. Talut berkata, "Apa benar kau siap mengalahkan Jalut?" "Ya, atas izin Allah aku akan mengalahkan Jalut. Aku akan menggunakan ketapelku ini," ujarnya mantap. Kesungguhan Daud membuat Talut mengizinkannya. Talut yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindunginya. "Hai Jalut, aku yang akan melawanmu," seru Daud dengan lantang. Jalut pun terkejut melihat Daud. Namun dia kemudian tertawa. "Kembalilah, aku tak akan membunuhmu," sahut Jalut. Daud tidak gentar mendengar ejekan Jalut. Hinaan Jalut tidak membuatnya takut. "Tapi aku akan mengalahkanmu, hai Jalut," ujar Daud lantang. Daud segera melompati batu-batu besar. Berbekal ketapel dan batu, Daud siap melawan Jalut. Suasana tegang mencekam. Jalut berjalan ke arah Daud sambil mengayunkan pedang. Daud pun segera memasang ketiga batu di ujung ketapelnya. Daud memutar ketapelnya hingga batu-batu itu menjadi satu. Daud membidik Jalut dengan hati-hati. Orang Jalut ketakutan, kesakitan. Batu itu berhasil mengenai dahi Jalut. Darah segar keluar dari dahi dan mengalir ke kedua matanya. Tubuh Jalut yang besar pun jatuh ke tanah. Jalut teroboh tidak berdaya. Dia tergeletak dengan luka menganga di dahinya. Jalut yang besar dan sombong tewas seketika. Jalut berhasil dikalahkan oleh Daud. Akhirnya pasukan Jalut pun langsung lari tunggang langgang. Mereka tidak berani. Akhirnya pasukan Jalut menyerah tanpa banyak perlawanan. Pasukan Jalut kembali dari peperangan. Seluruh rakyat Bani Israel sudah tidak sabar menunggu. Alhamdulillah, ternyata Daud yang kecil mampu mengalahkan Jalut yang besar. Hikmahnya apa adik-adik? Nah, kita harus percaya diri dan semangat dalam memperoleh mimpi-mimpi kita. Oke adik-adik, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.